Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kisah-kisah, dan kali ini kita akan membahas mengenai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzalah bin Abu Amir. Langsung saja ya. Kisah dari Hanzalah dan kisah jenazah syahidnya yang dimandikan oleh malaikat. Hanzalah memiliki nama lengkap Hanzalah bin Abu Amir. Ia merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang syahid dalam pertempuran melawan musuh-musuh Allah. Hanzalah meninggal dalam perang Uhud dan kisahnya menjadi inspirasi bagi kita tentunya. Ia adalah anak dari seorang pemimpin suku Aus yang terpandang di Madinah, Abu Amir, yang merupakan ayahandanya adalah seorang rahib ataupun pendeta. Meskipun demikian, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merengkuh jiwanya. Kisah menyentuh dari sahabat Rasul yang satu ini dimulai ketika suatu sore Hanzalah memutuskan untuk meminang kekasihnya yang merupakan anak dari sahabat ayahnya bernama Jamilah binti Ubay bin Salul. Hingga akhirnya pernikahan keduanya pun berlangsung. Keduanya dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan yang dilaksanakan keduanya bertepatan dengan persiapan perang Uhud. Seperti pengantin baru pada umumnya, sepasang kekasih yang dimabuk asmara itu juga menghabiskan malam bersama dengan penuh kasih sayang. Dikarenakan baru saja menikah, Rasul juga mengizinkan untuk Hanzalah tidak ikut berperang di keesokan harinya. Akan tetapi Hanzalah yang di dalam hatinya telah terpatri sebagai seorang mujahid mendengar riuh teriakan pasukan kaum muslimin yang membangkitkan semangatnya. Ia bisa saja tidak menghiraukan hal tersebut. Bahkan Rasul sudah mengizinkan dirinya untuk absen dari barisan kaum muslimin yang menghadapi pasukan Abu Sufyan. Namun Hanzalah bukan orang yang seperti itu. Dengan sergap Hanzalah melepaskan pelukan Jamilah, sang istri, dan mengambil pedang dan baju perangnya. Ia berlari dengan tergesa-gesa mendatangi pasukan kaum muslim dengan membela agama Allah. Tak terpikir lagi olehnya bahwa ia sedang dalam keadaan junub dan belum membersihkan diri. Dihunusnya pedang dan kemenangan mulai terlihat di awal peperangan. Pasukan kaum muslimin kala itu memang memiliki jumlah lebih banyak dari kaum kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan. Namun kemenangan itu seperti fatamorgana saja dan membuat sebagian kaum muslimin terlena dengan harta rampasan perang. Mereka juga tidak menghiraukan Rasul yang memberikan komando untuk tetap berjaga-jaga. Dan benar saja, saat melihat celah yang membuat kaum muslimin terlena, pasukan Abu Sufyan segera menyerang balik ke arah kaum muslimin meskipun sebelumnya mereka hampir saja mundur. Pasukan muslim pun kembali diserbu oleh pasukan musuh. Hanzalah tak kehabisan semangat. Semangatnya sangat membara. Ia bahkan mendekati Abu Sufyan dengan mematahkan satu kaki kuda yang ditungganginya hingga membuat Abu Sufyan terpelanting. Pasukan Abu Sufyan yang bernama Sadad bin Aswad menyaksikan kepemimpinannya dilemahkan Hanzalah dan ia pun mengamankan Abu Sufyan. Lalu dengan sigap ia melempar tombak ke tubuh Hanzalah hingga sahabat Rasul yang masih pengantin baru itu meninggal secara syahid. Abu Sufyan kegirangan dengan kematian Hanzalah. Dengan lantang ia pun mengatakan bahwa dirinya telah berhasil membunuh Hanzalah, sang pembunuh anaknya di perang Badar. Perang pun usai dan para mujahidin berkumpul dan mengumpulkan jasad-jasad para syuhada.
di mana salah satunya adalah Hanzalah. Mereka terkejut ketika melihat jenazah Hanzalah tampak bercahaya dan tersenyum. Dari helai rambutnya turun tetesan air yang pastinya dirasakan oleh Jamilah yang sangat sedih kehilangannya. Rasul lalu mengatakan, "Aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan embun di dalam bejana-bejana perak." Selain itu, Rasul juga mengatakan bahwa Hanzalah tidak akan dihisap dan langsung dapat mencium indahnya bau surga. Masya Allah, semoga kisah ini memberikan inspirasi dan bermanfaat, juga menambah wawasan bagi kita semua. Jika terdapat hal-hal yang keliru mengenai isi video ini, silakan berkomentar dengan baik dan sopan dengan tujuan saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.